Kemacetan dan kepadatan lalu lintas kerap terjadi di setiap musim arus mudik berlangsung. Pemerintah melalui kepolisian berupaya membuat skema perjalanan mudik untuk mengurai kemacetan lalu lintas. Lalu apakah skema yang diterapkan pemerintah dan kepolisian bisa mengurai kemacetan? Dan selengkapnya kami akan berbincang dengan Ketua Umum Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia, Trubus Rahadiansyah, dalam dialog Nusantara Petang berikut ini. Telah terhubung bersama kami melalui sambungan Zoom Ketua Umum Asosiasi Kebijakan Indonesia, Trubus Rahadiansyah. Pak Trubus, selamat petang. Selamat siang, Mas. Ya. Selamat sore. Baik, Pak Trubus, terima kasih telah bersama kami di Nusantara Petang. Kita akan membahas terkait dengan rencana arus mudik 2023. Tapi sebelum kita bahas skema dari pemerintah, terus kemudian apa yang harus dievaluasi, kita merujuk pada arus mudik 2022 tahun lalu terlebih dahulu, Pak Trubus, sebelum adanya pembatasan PPKM. Apa yang bisa kita pelajari dari arus mudik 2022 agar masyarakat bisa berkaca pada situasi tahun lalu, Pak Trubus? Apa yang bisa disampaikan? Iya, yang pertama bahwa mudik tahun lalu itu masih dihantui oleh persoalan COVID yang corona, sehingga waktu itu pemerintah belum secara leluasa yang memberikan kebebasan masyarakat untuk bermobilitas soalannya. Sehingga mudik tahun lalu memang masih ada pembatasan. Meskipun demikian, masyarakat waktu itu karena animonya sangat tinggi, sebagaimana terjadi saat ini juga nanti, itu menyebabkan pemerintah akhirnya memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk bermobilisasi. Nah, karena itu evaluasi tahun lalu kan bahwa titik-titik kemacetan itu ada pada persoalan skema ini pengaturan lalu lintasnya, yaitu di mana kemudian kita menggunakan counterflow, one way, kemudian ganjil genap. Nah, saat itu yang dipakai adalah one way. Nah, kebijakan one way ini ternyata merugikan masyarakat, khususnya masyarakat yang menggunakan moda transportasi untuk tujuan yang jaraknya pendek. Misalnya untuk Jakarta-Bandung itu, atau Bandung-Jakarta itu harus menunggu lebih dari 8 jam mereka itu untuk dibuka aksesnya masuk ke Jakarta. Akhirnya di jalan tol itu mereka terpaksa harus menunggu waktu yang cukup lama, sehingga banyak merugikan masyarakat, dan masyarakat banyak juga yang sampai sakit juga ya, istilahnya anak-anak juga banyak yang menjadi korban sakit. Yang kedua, terkait penggunaan one way ini, waktu itu juga waktunya sangat terlalu luas. Nah, ini juga sekarang digunakan juga, Mas, kelihatannya. One way ini jam 8 pagi sampai jam 24 ya, bahkan bisa diperpanjang lagi. Nah, ini yang menurut saya juga harus dipertimbangkan bagaimana kemudian masyarakat yang menggunakan untuk jalur pendek, jalur dekat atau istilahnya jarak dekat, itu harus diberi kesempatan agar mereka juga bisa menggunakan jalan. Mungkin cara yang paling efektif ya, menurut saya yang ke depan ini pakai counterflow ya, counterflow. Karena counterflow itu waktu tahun lalu hanya sampai di Cikampek saja, Mas, Cikampek ya, dari jalur Jakarta Cikampek saja, Jakarta Merak itu menggunakan kontraflow. Tapi pada akhirnya kontraflow itu memang kesulitannya adalah minimnya petugas di lapangan. Jadi waktu itu lebih banyak petugasnya. Ini kan kalau mengurusi jalan kan urusan kepolisian ya, Polri ya. Jadi Dinas Perhubungan hanya mengatur secara regulasi, secara kebijakan policy saja, tapi penegakan aturannya ada di tangan Polri. Itu yang menyebabkan kemudian masyarakat juga jarang dilibatkan. Artinya harusnya kan ada partisipasi publik yang baik ya, sehingga ketika terjadi kemacetan atau terjadi penumpukan penumpang itu harus segera bisa ditangani. Yang lainnya ya menurut saya lebih ke persoalan itu banyak rest area yang menyebabkan terjadi penumpukan itu. Karena masyarakat akhirnya ketika masuk rest area sampai berjam-jam. Harusnya itu diatur misalnya maksimal 1 jam gitu, Mas ya. Jadi maksimal 1 jam atau setengah jam lah kalau bisa, itu harus sudah berganti lagi sehingga tidak menumpuk di satu rest area, menurut saya itu. Baik, Pak Trubus, nanti kita akan bahas lebih komprehensif terkait dengan rekayasa lalu lintas jalur darat di kondisi 2023 saat ini. Tapi saya mau kembali kita melihat di 2022 tahun lalu, kalau memang jalur
jalur darat ini masih menjadi dominasi arus mudik 2022. Bagaimana dengan jalur udara dan juga jalur laut secara garis besar saja? Iya, jalur darat dan jalur laut sebenarnya yang terjadi kemarin itu untuk jalur laut, terutama penyeberangan yang dari Merak Bangkauni ya, itu terjadi penumpukan yang dahsyat sekali sehingga ada banyak korban juga di situ. Nah, ini karena jumlah ferinya itu sangat terbatas yang penyeberangannya itu kan. Jadi melalui ASDP itu kan sangat terbatas sehingga terjadi penumpukan penumpang. Kemudian untuk jalur kapal sebenarnya banyak juga yang kapalnya itu sangat minim jumlahnya, mereka yang dari Tanjung Priok untuk ke Makassar misalnya, atau wilayah-wilayah lain di luar Jakarta, Tanjung Priok, Tanjung Mas, Semarang ataupun ke Surabaya juga, itu juga mengalami banyak kendala. Karena apa? Karena jumlah kapalnya itu terbatas. Nah ini tahun lalu menjadi catatan. Kemudian untuk pesawat, ini tahun lalu itu banyak juga perusahaan-perusahaan maskapai penerbangan yang menaikkan tarifnya itu, istilahnya bahasa Jawa itu nutruk gitu. Jadi menaikkan harganya itu bisa tinggi sekali. Dan itu juga terjadi di moda transportasi darat, Mas. Untuk bis-bis itu juga banyak yang melakukan perbuatan nutruk itu tadi. Jadi menaikkan harga yang di luar batas kewajaran gitu. Jadi ini menurut saya tahun 2002 ini memang banyak persoalan-persoalan. Yang kedua juga persoalan kriminalitas ya. Kriminalitas cukup tinggi juga di tahun lalu. Ini dikaitkan juga karena situasi pandemi COVID, masyarakat yang hidupnya karena terdampak ya tentu susah gitu. Nah itu kemudian dengan melihat orang mudik itu seolah-olah semua orang mudik itu punya duit, punya uang, sehingga membawa harta yang berharga, sehingga di antara mereka banyak juga yang mengalami istilahnya perampokan atau juga mengalami situasi yang kurang nyaman lah dengan perjalanan itu. Nah itu yang di masa lalu. Nah menurut saya yang ketiga ya persoalan pengawasan yang lemah ya, di mana tahun lalu itu masih banyak ini terminal-terminal bayangan, Mas. Jadi harusnya semua bus itu harusnya di terminal resmi, jangan di terminal bayangan. Jadi bis-bis yang di terminal resmi itu kan bisnya artinya layak jalan karena sudah ada uji itu kan. Jadi ada izinnya. Nah, makanya di tahun lalu itu banyak sekali bis-bis yang ini, Mas, tidak ada ini izinnya, tapi mereka beroperasi. Nah itu yang menyebabkan akhirnya terjadi kecelakaan yang merugikan, ada yang mogok juga dan merugikan penumpang. Pada akhirnya yang terkena imbasnya juga para pelaku usaha di bidang bis yang bisnya itu beroperasi di terminal-terminal resmi. Jadi memang pada tahun lalu itu masih kekurangan edukasi ke masyarakat agar semuanya itu berangkat dari terminal. Yang terakhir menurut saya gini, Mas, untuk ini kesalahan pemerintah juga waktu tahun lalu adalah memberangkatkan untuk mereka yang kategori mudik gratis itu tidak dari terminal, Mas. Jadi banyak kan dari GBK atau Senayan atau tempat-tempat terbuka lain. Nah ini menjadi masalah. Kemudian masyarakat akhirnya banyak memanfaatkannya di terminal-terminal bayangan. Itu pemerintah mendidik masyarakat, mengedukasi untuk semuanya naik pada dari terminal yang sudah resmi ditentukan. Menurut saya itu, Mas. Baik, Pak Trubus, pemerintah telah memajukan cuti bersama dari tanggal 19, which is itu hari Rabu, 3 hari jelang Idul Fitri. Apakah menurut analisa Anda 3 hari ini cukup untuk mobilisasi masyarakat yang akan berlebaran di kampung halaman? Tapi dijawab dulu karena kita harus break sejenak. Pemirsa Dialog Nusantara Petang akan kembali. Usai jeda.